Humble bragging adalah cara seseorang menutupi rasa tidak percaya diri dan tidak amannya. Pada dasarnya, segala upaya untuk mencari perhatian orang lain dengan cara merendah atau menjelek-jelekan diri adalah usaha untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai sesuatu. Sayangnya, tidak dengan cara yang tepat. Kita masih membahas mengenai humble bragging, istilah yang marak akhir-akhir ini. Humble bragging adalah salah satu upaya mempresentasikan diri atau menampilkan diri di hadapan publik. Tetapi ternyata ini adalah strategi terburuk. Saya membahas topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu saya sudah membahas mengenai pengertian, alasan dibalik humble bragging, dan tipe-tipe humble bragging. Di video kedua kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menangani kasus humble bragging. Apa yang harus dilakukan supaya tidak menjadi pelaku humble bragging? Pertama, cobalah untuk bersikap apa adanya dan sewajarnya saja. Tidak perlu terlalu merendah atau menjelek-jelekan diri. Anda tidak perlu berusaha keras untuk memperlihatkan kelebihan Anda dengan segala cara kepada orang lain. Ketika Anda mempunyai kelebihan dan tetap bersikap apa adanya, maka orang di sekitar Anda otomatis akan menghargai Anda. Jadi biarkan orang lain yang memuji Anda. Kedua, belajar untuk menghargai kelebihan dan kemampuan diri sendiri. Tiap orang pada dasarnya memiliki kemampuan dan keunggulan, baik secara fisik, dalam hal kemampuan atau pengetahuan, secara finansial, dalam pergaulan, atau yang lainnya. Jika dia hanya melihat sisi buruk, tak heran caranya dalam mempresentasikan diri akan menggunakan strategi buruk seperti humble bragging. Ketiga, lebih percaya diri. Humble bragging adalah cara seseorang menutupi rasa tidak percaya diri dan tidak amannya. Pada dasarnya, segala upaya untuk mencari perhatian orang lain dengan cara merendah atau menjelek-jelekan diri adalah usaha untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai sesuatu. Sayangnya, tidak dengan cara yang tepat. Akan lebih baik jika orang dengan yakin mengungkapkan sesuatu yang dia tahu dan mampu lakukan. Orang yang percaya diri menyadari bahwa mereka tahu dan mampu banyak, tetapi berharap untuk tahu dan mampu lebih banyak lagi. Karena itu mereka mau belajar dari sesamanya, dari lingkungan sekitarnya. Keempat, manfaatkan media sosial sebagai cara untuk menjangkau teman dan menambah jaringan sosial untuk kebaikan bersama. Bercanda dengan teman-teman tentunya baik, tetapi menyombongkan diri dengan cara negatif seperti yang dilakukan para humble bragger tidak bijaksana. Misalnya, Anda tulis, "Aduh, capek ya pulang dari Singapura, nggak belanja apa-apa lagi, cuma segini nih." Padahal ada begitu banyak yang Anda pamerkan di dalam media sosial. Atau misalnya Anda katakan, "Aduh, bingung ya mau naik mobil BMW di Jakarta, lewat gimana ya? Jadi takut nanti dicoret-coret orang." Misalnya seperti itu. Dan sebagainya. Itu bukan cara yang manis untuk mendapatkan relasi pertemanan yang menyenangkan di media sosial. Jadi, bijaklah dalam menampilkan diri. Kelima, belajar bersyukur. Ketimbang memamerkan segala hal yang ada pada kita, sekadar untuk merengkuh kekaguman sesama, ada baiknya kita mulai belajar lebih banyak bersyukur. Untuk kebaikan-kebaikan yang kita terima, untuk berkah-berkah yang ada pada kita, untuk keberuntungan fisik dan ilmu yang masih menyertai kita. Bukankah hal itu yang lebih baik? Keenam, ini ujian penting dan biasanya gagal dikerjakan oleh banyak orang, termasuk para humble bragger. Perbanyak amal dan pemberian. Orang yang sesungguh-sungguhnya hebat dan kaya raya adalah mereka yang terbiasa memberi dan berbagi. Yang ada padanya bukan untuk dipamerkan atau disombong-sombongkan, tetapi menjadi tanggung jawab untuk kebermanfaatan sesama manusia. Jika belum, apa gunanya memiliki sekian gelar, sertifikat, dan ijazah? Apakah kekayaan kita sudah bermanfaat bagi sesama? Jika belum, apa gunanya pameran barang dan uang di media sosial dan cicit ceriwit dalam pergaulan? Sekarang, apa yang perlu kita lakukan jika bertemu dengan humble bragger? Pertama, jika orang itu Anda kenal, tentulah boleh memberikan masukan untuknya.
Pahami kebutuhannya untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan, tetapi perlu juga menyampaikan kepadanya bahwa caranya menampilkan diri malah akan menyerang balik dirinya. Siapa tahu ada di antara kenalan Anda yang berkenan mendengarkan masukan Anda dan berubah. Kedua, jika orang itu tidak Anda kenal dengan baik, abaikan saja. Masih ada orang lain yang tidak menyombongkan diri atau merendah untuk sombong seperti mereka ini. Justru mungkin kita perlu mengasihani orang-orang ini karena mereka gagal untuk mengenali sisi terbaik hidup mereka. Ketiga, hindari sikap membenci, mencela, mencemooh orang-orang seperti ini walaupun Anda sangat ingin melakukannya. Dengan bersikap buruk terhadap mereka, Anda hanya akan menempatkan diri setara dengan mereka. Tunjukkan bahwa Anda mempunyai gaya hidup yang lebih baik dari mereka. Itu yang lebih penting, bukan? Saya selesai dengan topik ini. Kita akan membahas topik lain di minggu mendatang. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel ini. Dan ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.